Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur kesulitan mengenali identitas jenazah korban yang tiba di posko postmortem Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kesulitan utama disebabkan oleh kondisi wajah jenazah yang sudah sulit dikenali dan rata-rata korban belum memiliki identitas KTP. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur mengalami kesulitan disebabkan oleh kondisi wajah jenazah yang sulit dikenali. Rata-rata korban masih berusia 12-15 tahun yang belum memiliki identitas KTP. Data pembanding lain seperti aksesoris dan juga tanda tubuh korban sangat dibutuhkan oleh tim DVI sebagai pembanding. Tim DVI juga mulai melakukan pengambilan sampel DNA sebagai langkah akhir akurasi identifikasi. Dari 5 jenazah ini, anak-anak ini kan rata-rata yang diperiksa itu 12-15 tahun. Gitu kan. Nah, jadi sidik jarinya sudah mulai rusak karena sudah mulai pembusukan. Kalaupun ada sidik jari, pembanding dari KTP kan belum membuat. Begitu. Jadi kalau dicocokkan dengan mambis, kemungkinan besar nggak ketemu. Itu satu, itu dari sidik jari. Dari gigi, nah gigi rata-rata umur 12-15 itu pertumbuhannya kan hampir sama. Ciri-ciri khusus sampai saat ini belum didapatkan. Misalnya, ada yang copot satu atau apa itu belum ada yang khas gitu dari laporan keluarga dan yang ditemukan. Jadi untuk dari gigi juga agak kesulitan untuk membandingkan. Dari segi pakaian seperti tadi saya sampaikan mirip-mirip karena kan ini anak pondok, seragamnya kan pokoknya putih semua, lagi sholat asar ya, pokoknya putih semua. Nah terus pada pakai sarung juga. Nah tidak ada identitas apapun, misalnya di kokonya itu ada namanya atau tidak ada. Jadi rata-rata ya sama gitu, serupa anak-anak ini yang jadi korban gitu. Terus dari segi ciri khusus, misalnya tai lalat lah, atau ada tato, atau tanda lahir gitu atau ada cacat itu juga tidak dapat info dari keluarga. Oh tai lalat anakku di mana gitu. Banyak keluarga yang tidak hafal gitu. Meskipun ada yang hafal, tapi sampai sekarang pembandingannya itu belum ketemu gitu, belum. Meski mengalami berbagai kendala, proses identifikasi dilakukan secara profesional agar seluruh jenazah bisa dimakamkan dengan layak oleh pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan perbarui informasi dari identifikasi korban pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah ada reporter Syamsul Huda di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya yang siap dengan laporannya. Syamsul, apakah ada tambahan korban yang berhasil diidentifikasi pada hari ini? Baik, untuk update terbaru malam ini di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Polda Jawa Timur, benar pada pencarian hari ke-6 ini sejak sore tadi sejak sore hingga malam ini sudah ada 3 jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Polda Jawa Timur. Saat ini 3 jenazah tersebut masih menjalani proses identifikasi oleh tim DVI. Sementara itu dari total 3 jenazah yang masuk hari ini ditambah dengan 9 jenazah yang masuk pada pencarian hari kelima kemarin, total jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara berjumlah 12 orang. Sehingga dari 12 orang ini total korban jiwa dalam peristiwa ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini ini bertambah menjadi 17 korban jiwa. Dan untuk proses identifikasi sendiri memang pihak DVI mengatakan bahwa sempat mengalami kesulitan karena memang data-data primer yang sudah ada seperti sidik jari, mengingat kondisi jasad korban yang sudah mulai rusak sehingga sulit untuk dikenali. Terlebih para korban ini masih berusia 12 hingga 15 tahun sehingga sidik jari ketika harus disesuaikan menggunakan mambis proses untuk mengetahui dari perekaman ektp ternyata usia-usia tersebut masih belum memiliki identitas KTP. Dan untuk data primer yang lain yakni struktur gigi karena usia mereka hampir sama di usia yang 12 hingga 15 sehingga struktur giginya pun sama. Dan untuk itu pihak dari tim DVI Polda Jawa Timur meminta keluarga korban untuk terus
mengirimkan data-data tambahan untuk data antemortem, sehingga semakin banyak data-data antemortem yang diperoleh oleh tim DVI akan mempermudah dan mempercepat proses pencocokan data antemortem dan data postmortem. Sementara itu, jika kemungkinan tim DVI kesulitan untuk melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem, maka alternatif terakhir yang akan dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan tes DNA. Dan untuk pengecekan tes DNA sendiri, pihak tim DVI sudah mengambil sampel DNA dari keluarga korban, sehingga sampel-sampel tersebut sudah dikirimkan ke laboratorium Mabes Polri, sehingga diharapkan jika memang dibutuhkan tes DNA, pencocokan tersebut akan berlangsung lebih cepat. Dan diperkirakan jika menggunakan tes DNA, diperkirakan waktu yang akan dibutuhkan paling cepat itu antara 3 sampai 5 hari. Demikian. Baik, Syamsul Huda mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali.